Nah, visual yang Anda simak saat ini, saudara, Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, lalu juga Ada yang tahu nggak dengan Masinton Pasaribu, kader PDIP Perjuangan, pemirsa? Nah, bahkan Masinton Pasaribu ini adalah pencetus ya, atau yang memberikan julukan Mas Gibran dengan sebutan si Samsul. Sebutan si Samsul ini mengawal mulai dari Masinton Pasaribu, pemirsa. Dulu menghujat dan sekarang sudah memberikan hormat kepada Mas Wapres ya, karena telah menjadi bawahan dari Mas Wapres, pemirsa. Coba kita simak dulu, pemirsa. Ayo Samsul, Samsul keluarkan bakatmu, ayo. Oke, halo pemirsa Metro TV. Sekarang di sebelah saya sudah ada Bapak Masinton. Biasanya kita bertemunya di DPR ya Pak ya? Gimana sekarang Pak? Sekarang ketemu di istana. Iya betul, di istana Besok Presiden. ketemunya ya jarang-jarang, sesekali ke Jakarta. Kalau ke Jakarta ngopi-ngopi. Ya, jadi gimana? Tapi jadi Bupati Tampang ya? Iya, Gimana Tampang Tengah. apa saja nanti agenda-agenda yang akan digarap dalam waktu dekat ini? Ya persoalan mendasar ya persoalan ketertinggalan, kemiskinan, persoalan sosial lainnya, ya kan. Kemudian ya stunting, kesejahteraan, ya hal-hal itulah. Prinsipnya menciptakan pemerintahan yang melayani dan anti korupsi. Melayani dan anti korupsi sesuai dengan semangat dari Pak Prabowo juga ya Pak ya. iya. Oke, saya doakan amanah ya Pak ya. Semoga Ketemu sama Samsul, abang salaman apa? Iya, sebagai tugas pemerintahan ya wajib. Iya. Jadi kalau wapres datang ke Jemput airport ya wajib, wajib. abang Kita kalau kan fair dong. Iya, Mas Gibran datang nanti abang akan bang Ya, samperin. wajib kita sambut, Pak. Kalau nanti Ya, di sebagai- retret Mas Gibran juga ngasih materi, abang Ya kita yang mendengarkan dan Abang akan menyimak. akan interupsi atau enggak abang? Nah, kalau di Ini seru nih. Kalau lagi retreat, Iya. ya apa yang diinterupsi kan? Ya, paling kan kita menyimak. catat. Oh, catat men. Enggak, kalau bang, kalau ada bang, pas Wapres di retretan dia lihat, ada sahabat saya, Bang Masinton, Samsul Value. El Samsul, Masinton, bukan ketum. Masinton bin Samsul ini, Ketum Samsul Indonesia. Ketum Samsul. Kalau dikasih kesempatan, abang mau nanya atau berpendapat apa sama Mas Gibran nanti di forum? Tergantung temannya. Iya. Tema bahasannya apa kan nggak bisa keluar dari konteks tema itu, Pak. Kecuali pertanyaan bebas. Kalau soal dinas politik temanya apa? Ya nggak dibahas di situ, Om. jadi Ya, emang- paling kan tentang tugas-tugas pemerintahan, program pemerintah pusat ke daerah. Bagaimana caranya abang bisa berdamai gitu ya dengan situasi ini? Di satu sisi dalam pemerintahan abang bilang tadi harus tegak lurus, tapi di sisi lain kan ada kompetisi politik yang abang ini bukan penyanyi latar nih, lead vokal abang soal Samsul ini nih. Ini agak kena badai Samsul juga bang kemarin kan. Oh iya benar. Korban bos. Ya harus dipisah tadi, Om. Harusnya beliau juga Berdamainya mengerti. gimana berdamainya? Coba. Ya, sikap politik dengan tugas pemerintahan. Iya kan? Iya, oke. Pemerintahan kan harus satu, Pak. Abang nggak benci sama beliau secara politik dan personal? Enggak lah. Ini pertanyaan lebih bahaya daripada MK kan? Tapi lebih seru. Iya bang. Abang. Kan nggak boleh subjektif, Pak, dalam menilai orang ini. Berarti abang kritik abang selama ini dasarnya apa itu? Ya dasarnya aturan dong. Iya kan? Iya bukan. Dasarnya aturan, Pak. Objektivitasnya kan di situ. Nah, kalau sekarang Mama ranah pemerintah itu kan bukan lagi mengkritik. Tapi Asik dong. Kerja, men. oh iya, abangnya yang dikritik orang, abangnya yang dikritik. Kita yang harus siap dikritik, ya kan? Mantap. Kalau sama Pak Prabowo saya sih nggak ragu sama abang kan. Abang sebagai promotor ini dulu kan, kolonel. Ini soal Mas Gibran ini pertanyaan saya nih. Nah, berarti abang akan bisa untuk apakah abang akan berusaha untuk memperbaiki situasi, bang? Kalau misalnya ada yang ternyata nggak berkenan dari apa yang abang sampaikan dulu gitu segala macam,
Atau abang mau ya udah karena nasi sudah menjadi bubur ya kan? Sekalian aja. Sekalian ya kan maksudnya. Iya, Kalau iya layar sudah kita lawan-lawanan aja sih. Kayak abang dulu kan. Gus, mana Rompi? Abang mau pakai tipe Mas Hinton yang dulu. Kalau pemerintah kan Mama tuh ada Mas Gibran. Iya kan? Mantap. Baru pertama kali disebut Mas Gibran. Mas Gibran, Mbak. Atau apakah semua Wapres, ya. sama tapan Kemudian gubernur Sumatera Utara kan juga Mas Pak Bobi. itu pertanyaan gua setelah ini. Nah artinya kan ini kan dalam aspek pemerintahan kan sama, Pak. Pusat, provinsi, daerah dalam satu tarikan napas. Iya kan? Dan harus inline ya. Ya harus. Apa Pak. program dari Pak Prabowo dan Mas Wapres Gibran juga harus sampai ke kabupaten. Tingkat kabupaten kan. Karena pelaksana tugas kan gitu ya. Pelaksana program lah, walaupun secara politik kita dipilih gitu ya. Tapi dalam program pemerintahan ke daerah itu kan, pusat ke daerah itu kan kita yang jalanin. Tapi abang kalau ketemu Mas Gibran akan ngungkit masalah dulu atau akan Kalau cerita dulu kan cerita nostalgia. sorry ya Mas. Kan kita lagi bertinju. Gak apa-apa. Aku juga sorry masih aku bikin kamu gak lulus DPR. Kalau asumsinya benar. Ada badai Samsul ini kan. Tapi Bang, kalau dianggap, kalau abang nanti misalnya ketika abang udah merasa udah inline sama Pak Prabowo Gibran, termasuk nanti Gubernur Bobi Nasution kan? Nah, artinya ini pertanyaannya satu, abang nggak akan memisahkan antara Pak Prabowo, Mas Gibran dan Pak Bobi dalam konteks abang sebagai kepala daerah? Iya. Enggak lah, satu kan. Dalam tugas pemerintahan ya. Iya. Maksudnya gini loh Bang, aku cuma mau disuruh perintah sama Pak Prabowo. Aku nggak mau diperintah sama Mas Gibran atau Pak Bobi. Pak Bobi. Kayak dulu Bang Rijal Ramli. Almarhum. Kan Bang Rijal pernah ngomong kan ketika dia negosiasi sama Presiden Jokowi, Pak, aku mau jadi menteri, kalau yang perintah Bapak aja, aku nggak mau Pak JK. Gitu-gitu bisa. Gitu-gitu ya. Abang gimana? Ya kalau ini kan hal yang berbeda dia Pak. Kalau itu kan masih dalam satu rumpun pemerintahan pusat, kabinet kan kalau itu. Nah kalau ini kan kita pelaksana tugas yang berjenjang hingga ke daerah kan, dari pusat, provinsi, daerah. Nanti kan tinggal kita konfirmasi aja program tadi mana, karena kan bagi kita itu programnya itu ya pemerintah pusat, arahan presiden, sama ke gubernur, ke kepala daerah kabupaten kota gitu kan. Nah ya kita ngikut itu aja tuh Pak. Sejuk, Lu sebagai bupati nggak akan memperbaiki hubungan dulu kalau ada yang rusak. biar aja atau biarkan itu Mengalir membaik dengan sendirinya. Mengalir aja. Iya. Nggak ada sisi kan khusus. nggak ada yang kita halal bihalal gitu nggak ada sisi Rekonsiliasi gitu. Ya enggak lah. Artinya itu kan nggak ada masalah. Iya kan? Kalau terhadap person kan nggak ada masalah. Yang kita kritik umpama kebijakan atau apa ketika kita masih DPR pada saat itu ya. Yang kita ini kan kebijakannya, Pak. Bukan pada level persen. Berarti pas kondangan kemarin abang bukan datang malam bukan karena Mas Gibran datang pagi ya? Itu kebetulan aja. Biar ketemu Ari dan Budi. Dan ketemu Bu Mega juga nanti ada Mega kan. Tapi Bang, Dan ketemu kalau nggak jadi deh. Bang Zulfan Linda. Iya senior partai juga di pantas. Tapi kalau abang dianggap sama para pendukung yang percaya abang membawakan suara kebenaran dan keadilan pada waktu itu, Mas Hinton ternyata tipu-tipu kamu Udah berdamai dia sama Gibran. Iya, ternyata dia nggak mau melawan sampai titik darah penghabisan. Harusnya ini dadaku, mana dadamu? Kalau ada persepsi kayak gitu gimana Bang? Dari pendukung abang yang Dulu sempat menikmati kemeriahan abang ini di Pilpres. dia merasa hidupnya punya makna dengan teriakan-teriakan Mas Hinton dari pinggir lapangan ini tuh. Enggak lah, itu kan hal yang berbeda. Dalam politiknya kita mengkritik ya, iya kan. Tapi kalau dalam tugas pemerintahan kan udah beda lagi Pak. Iya kan.
Nah, Itu sikap bisa dipisahin tuh Bang ya. ya harus bisa dong, iya kan. Antara tugas pemerintahan dengan sikap politik. Sikap politik itu kan kita garis dengan arahan partai. Iya kan. Nah, dalam tugas pemerintahan kan lepas dari persoalan itu tadi. Dalam pemerintahan ya, mungkin kalau dalam sikap politiknya katakan umpama PDI Perjuangan contohnya gitu ya, di luar pemerintahan contohnya. Iya. Iya kan. Kan kita yang dalam pemerintahan kan nggak mungkin kita ya orang kita dalam pemerintahannya kan gitu kan. Oke, dalam program apa yang bisa kita Selipkan. iya di dalam pembangunan apa tadi, mau bersikap dalam persoalan-persoalan kerakyatan, nah kita kencangkan di situ. Bang, tapi Bang, saya tadi ini menarik nih, ada pertanyaan dari staf kita di Total Politik tadi Ahmad. Pertanyaannya gini, apa pentingnya sih pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Mega gitu? Untuk hari ini menurut Abang penting nggak? Kenapa orang harus membahas itu? Para cemas. Kalau saya punya jawaban gini, gimana pun Bu Mega ini kan ketua umum dari banyak bupati nih hari ini. Iya kan, jangan sampai program Pak Prabowo nggak jalan gitu. Nah, menurut Abang sendiri apakah pikiran saya ini tepat nggak sih dalam konteks Abang Pasti hari ini? tepat dia bilang, Bu. Apakah memang Bu Mega dan Pak Prabowo itu penting untuk bertemu sehingga pekerjaan-pekerjaan Abang sebagai bupati juga pasti akan menjadi lebih accelerate gitu, lebih cepat gitu. Gimana menurut Abang? Lebih dari sekedar itu ya. Itu satu poin. Tapi benar poinnya ya. Iya, tapi lebih dari sekedar itu. Bahwa bangsa ini kan juga butuh hal-hal yang simbolik gitu ya. Nah, umpama Bu Mega sebagai figur tokoh bangsa, beliau presiden kelima, iya ya. Nah, ketika ketemu dengan Pak Prabowo itu kan pasti satu persepsi publik menampakkannya ada satu keharmonisan, kebersamaan untuk membangun bangsa ini. Ada secara pandang yang sama lah terhadap bangsa ini. Ini kan akan membuat satu situasi, kondisi bangsa ini yang lebih kondusif ke depan, baik politiknya, ekonominya, pembangunannya, dan lain sebagainya. Berarti nggak ada gonjang-ganjing politik tuh, kan gitu. Nah ini kan artinya Ari ketawa. Enggak Bang, aku menyimak Abang. Jangan ganggu konsentrasi kawan. Artinya bahwa dengan pertemuan dua tokoh ini, apapun itu Pak, punya dampak itu tadi. Selain tadi yang disampaikan Mas Ari terhadap kalau daerah-daerah. Sinergitas ya, sinergitas ya. Nah, kemudian orang akan melihat, wah bangsa ini orang mau investasi atau apa kan dilihat kondisi politiknya lebih kondusif tuh. Ya, seperti apa komentar kalian pemirsa, tulis di kolom komentar ya terkait dengan konten kali ini. Seperti apa? Tulis di kolom komentar, dan sekali lagi pemirsa jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Dan subscribe Movila, dan salam demokrasi dan salam NKRI.